Bismillah, alhamdulillah, hamdan kathiran, tayyiban mubarakan fih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pemirsa rahimakumullah, pada abad ketiga Hijriyah, di mana Nabi SAW bersama para sahabatnya harus keluar bertemu dengan orang-orang musyrikin Makkah dengan jumlah yang tidak setimpal, di mana kaum muslimin yang dipimpin oleh Rasulullah SAW berjumlah 1.000 orang, sementara musuh-musuh mereka berjumlah 3 kali lipat lebih besar daripada jumlah mereka, yaitu 3.000 orang. Peperangan pun terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, di mana Rasulullah SAW sebagai panglima langsung memimpin pasukan kaum muslimin tersebut terluka. Bahkan disebutkan bahwa gigi beliau patah akibat lontaran gelang besi yang dilancarkan oleh salah seorang pasukan kaum musyrikin. Namun pemirsa rahimakumullah, Rasul yang terluka sallallahu alaihi wasallam langsung dibawa oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dilindungi. Bersamaan dengan itu, sahabat yang mulia bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu tewas dan gugur sebagai seorang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun sangat disayangkan bahwasanya isu serta berita yang beredar di kalangan para sahabat Nabi SAW bahwa yang meninggal, yang tewas dalam pertempuran itu adalah Rasulullah SAW. Hingga dengan mendengar isu tersebut, kaum muslimin tidak lagi terkontrol. Barisan tercerai-berai. Tidak lagi terkontrol. Dahsyatnya berita miring itu menghantui setiap hati para sahabat yang ikut dalam peperangan Uhud. Pemirsa rahimakumullah, dalam perang Uhud ini kita dapat mengambil pelajaran yang berharga, di mana isu serta berita miring sangat berdampak negatif. Sangat berdampak negatif, dapat merusak barisan kaum muslimin, dapat mengotori hati-hati kaum muslimin, dapat mencerai-beraikan persatuan yang tadinya kokoh. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti perkara yang sangat serius ini dengan menurunkan wahyu berkenaan dengan masalah ini. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, jika seandainya datang seorang fasik kepada kalian membawa berita, maka telitilah berita tersebut. Telitilah berita tersebut. Karena apa? Karena berita tersebut bisa saja mewariskan kesedihan yang mendalam. Bisa saja dapat memporak-porandakan persatuan, dapat merusak kebersamaan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti hal tersebut. Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Agar apa? Agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada orang lain, ya, dengan dasar kebodohan sehingga kalian menyesal terhadap perbuatan kalian tersebut. Pemirsa rahimakumullah, kiranya pelajaran yang kita ambil dari perang Uhud ini dapat memberikan atau dapat mengesankan di hati kita. Agar apa? Agar kita tidak mudah untuk menge-share, untuk menyebarkan berita yang kita dapati. Terutama lagi saat ini kita berada pada zaman yang canggih, di mana kita dapat memberikan, mengabarkan sebuah berita
dalam hitungan detik kepada 1000 orang bahkan lebih. Ya, sangat disayangkan sekali. Banyak dari kalangan kita yang sudah mengaji, yang sudah lama menuntut ilmu, namun ketika dalam masalah ini, dia tidak lagi menerapkan ilmunya. Dia tidak lagi teliti dengan berita-berita serta kabar-kabar yang dia dapati. Dia langsung mengabarkan, men-share semua berita tersebut. Janganlah kita termasuk orang yang diancam oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Kafa bil mar'i kadziban ayyuhadditsa bikulli ma sami'." Cukuplah seorang tersebut dinyatakan sebagai pendusta bila mana ia mengabarkan semua berita yang ia dengar. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW bersabda, "Wa kafa bil mar'i itsman ayyuhadditsa bikulli ma sami'." Cukuplah seorang dikatakan sebagai pendusta bila mana ia mengabarkan semua berita yang ia dengarkan. Pemirsa rahimakumullah, kiranya pesan yang singkat ini dapat menggugah hati kita untuk tidak lagi bermudah-mudahan di dalam menerima berita, di dalam mengabarkan atau menyebar berita yang kita dapati tanpa kita teliti terlebih dahulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.